dalam perjalanannya, film Indonesia sempat menjadi tamu di negara sendiri kalah dengan film Barat hingga sempat mati suri di era tahun 90. Pemirsa, jika uang mampu membeli pengaruh, kita lihat juga demikian halnya di Hollywood. Pelaku industri perfilman Amerika kini semakin memperhatikan sentimen dan selera penonton China. Terpukul, terdampak akibat pandemi COVID-19. Ya, ini ada prestasi membanggakan. Ini, Sukowi mengaku bangga dengan perkembangan dunia perfilman tanah air. Perfilman. Film telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap jenuh pelarian termudah yang bisa kita lakukan salah satunya adalah menonton. Entah itu membuka salah satu aplikasi streaming atau sekedar menonton video pendek di sosial media. Dalam dunia perfilman, kita dapat menjelajahi berbagai genre yang berbeda. Mulai dari aksi penuh adrenalin, drama yang menggugah hati, komedi yang mengocok perut, hingga petualangan yang membawa kita ke dunia fantasi yang menakjubkan. Hanya aktor dan aktris yang memberikan kehidupan pada karakter, tetapi juga sutradara yang berbakat yang menciptakan visi mereka. Mereka adalah pengarang cerita di balik layar, mengarahkan adegan, dan menggabungkan semua elemen untuk menciptakan karya yang luar biasa. Sama halnya dengan Arfan. Bagi Arfan, film adalah hidupnya, bagian dari keluarganya. Lelaki yang belum genap berumur 45 tahun itu selalu antusias meresapi pertumbuhan perfilman hingga ke tulangnya. Berbagai macam penghargaan telah disabet, berpuluhan peran telah dilakoni, hingga menyutradarinya langsung pun ia jabani. Sampai sekarang perkembangannya jelas pesat, baik karena ditunjang dengan teknologi juga. Karena teknologi berkembang, maka ya aktivitasnya jadi semakin banyak ya dan beragam. Hanya sebelum pandemi dan pandemi serta apalagi pasca pandemi memang ada perubahan sih. Yang pasti setelah pandemi itu agak adaptasi ya, walaupun sekarang sudah normal. Arfan menyampaikan, pertumbuhan film sudah bagus dari segi kuantitas, namun belum merata dari segi gaya bercerita. Alur yang belum terlalu berinovasi merupakan evaluasi yang harus ditelan para produser dan movie maker, khususnya seantero Malang Raya untuk dijadikan insight masa depan perfilman. Kendati demikian, dukungan tetap datang dari berbagai pihak. Kemendikbud atau Pusbak Film ikut memberikan banyak fasilitas, pendanaan, produksi dan lainnya yang semakin menunjang pertumbuhan perfilman, menjadikan langkah perfilman tidak pernah mati. Fauzan Zidni, Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia atau disingkat APROFI, mengungkapkan ada 3 masalah utama di subsektor perfilman yang perlu segera diatasi. Pertama, masih rendahnya kualitas film lokal secara rata dan kurangnya pekerjaan film yang berkualitas yang disebabkan terbatasnya sekolah film. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi akan kehadiran film-film impor. Kedua, kurangnya layar dan akses ke bioskop. Saat ini, jumlah layar bioskop di Indonesia ada 1.117 layar dengan persebarannya yang tidak merata dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghargai kekayaan intelektual sehingga pembajakan film secara fisik maupun digital masih merajalela. Dalam survei YouGov untuk Coalition Against Privacy atau disingkat CAP dari Asian Video Industry Association atau disingkat AVIA, 63% masyarakat Indonesia merupakan penikmat film bajakan. Padahal kemudahan berlangganan aplikasi streaming online dan legal sudah tersedia di mana-mana. Namun, tetap saja banyak oknum tak bertanggung jawab menyebarkannya dengan ilegal. Hingga saat ini, generasi muda tetap menjadi segmen pasar terbesar dalam industri perfilman nasional. Hal ini memberikan peluang luas untuk masa depan perfilman yang menjanjikan. Mereka dapat membawa perubahan yang signifikan dan menginspirasi generasi berikutnya. Karena bagaimanapun, film adalah dokumenter sosial yang bisa merekam jejak sejarah.